Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, Khairunisa, Lenorian Debirea Fasya, dan Eva Paujia akan menjelaskan mengenai profil entrepreneur. Sosok yang sangat inspiratif yaitu A. Gim dan Army Gunawan. Beliau bernama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau yang akrab dipanggil dengan nama Agim. Agim merupakan orang yang sangat pantang untuk menyerah. Setamat dari SMA, ia melanjutkan kuliahnya di D3 Fakultas Ekonomi Universitas Pajajaran, dan disitulah ia memulai karir bisnisnya. Selanjutnya, Agim dikenal oleh teman-temannya dengan panggilan tukang dagang. Tanpa pantang menyerah, ia melanjutkan sekolahnya ke Akademi Teknik Jenderal Ahmad Yani atau yang sekarang dikenal dengan nama Unjani. Saat berada di bangku kuliah pun, Agim pernah menjadi angkot jurusan Cibeber Cimahi untuk menambah uang sakunya ketika kuliah. Agim berhasil menyelesaikan program Pascasarjana Muda di ATA, meski belum sempat mengikuti ujian negara. Pada 1987, Agim meminang gadis pilihannya di pesantren Kalangsari, Cijulang. Lalu dengan tekad yang sangat kuat untuk menafkahi keluarganya dengan segala kehalalan, Agim mulai merintis bisnisnya dengan menjual buku ke Al-Furqon dan IMP Bandung, seraya mempelajari ilmu tafsir dan ilmu hadis. Inilah yang merupakan cikal bakal dari toko buku Darut Tauhid yang dikembangkan menjadi supermarket hingga pondok pesantren Darut Tauhid seperti pada saat sekarang ini. Menurut Agim, kegigihan meluruskan niat dan menyempurnakan ikhtiar merupakan keyakinan kepada janji Allah dan juga jaminan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agim berprinsip bahwa keuntungan itu adalah ketika bisnis dilakukan di jalan Allah, maka bisnis kita menjadi amal soleh yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada Army Gunawan. Army Gunawan merupakan seorang pemuda kelahiran Aceh pada 2 Februari 1967 silam. Beliau merupakan mahasiswa pada saat itu di Fakultas Ekonomi Universitas Pajajaran. Disinilah ia mulai untuk aktif organisasi di bidang kerohanian yang kemudian menjadi seorang aktivis di bidang kerohanian. Namun, ia memilih berhenti dari jurusannya dan melanjutkan pada jurusan lain, yaitu sastra Arab. Pada usia 22 tahun, Army kemudian mempersunting Nia Kurnia, wanita kelahiran Sumedang yang kini menjadi direktur CV Rabani Ashifa. Setelah menikah, ia melakoni berbagai macam pekerjaan yang dianggapnya halal untuk menafkahi keluarga kecilnya. Salah satunya adalah berjualan kaset dan buku-buku Islam di satu masjid kampus pada tahun 1991 di bawah bendera Pustaka Robani. Awalnya memang segala sesuatunya berjalan dengan baik, tapi kemudian pada tahun 1994 ia menjadi bangkrut dan akhirnya ia dan istrinya memutuskan untuk banting setir dengan berjualan hijab, yang mana hijab ini dijahit langsung oleh istrinya sendiri. Peralihan dari bisnis berjualan buku hingga ke jilbab membuat karyawannya memilih untuk mundur karena tidak siap. Namun di hari yang sama, Army juga mendapatkan 30 karyawan baru saat itu juga. Semenjak saat itu, pesanan akan jilbab melonjak pesat. Banyak sekali pesanan-pesanan yang datang dan menghampiri. Sebagai inovasi dari produknya, di tahun 2000, Army Gunawan kemudian menciptakan model kerudung instan yang terbuat dari bahan kaos. Selanjutnya, pada tahun 2003, Army mengeluarkan produk kerudung atau jilbab kreasi, dan ide itu ia dapatkan ketika ia berkunjung ke Tanah Suci. Dan tentunya jilbab kreasi ini dibuat secara instan yang mana memudahkan para pembeli untuk menggunakannya. Outlet pertama dari Robani berdiri di kawasan Sekaloan, Bandung, yang menempati bangunan
hanya dengan luas 2 kali 3 meter. Namun hari ini Robani mampu mencapai luar negeri seperti Malaysia dan juga Singapura. Amri Gunawan dijuluki sebagai Profesor Kerudung Indonesia, yang mana omset dari Robani pun mencapai ratusan miliar per tahunnya. Untuk memperluas pangsa pasarnya, Robani bekerja sama dengan para agen-agen untuk membantu memasarkan produknya. Dalam menjalankan perusahaannya, Amri dan istrinya lebih banyak menanamkan nilai-nilai Islami dalam manajemen perusahaannya yang disebut sebagai manajemen jihad. Menurut Auner Robani ini, yang paling penting dalam menjalankan bisnis adalah percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita lakukan, hendaknya selalu membersamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang diterapkan oleh Auner Robani ini sampai hari ini.